Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian semua? Kak Samuel berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita bersama keluarga di rumah. Nah, hari ini Kak Samuel nggak sendirian, Kak Samuel ditemani oleh Kak Sila. Kita panggil ya, Kak Sila. Shalom adik-adik. Nah, itu ada Kak Sila. Kak Sila apa kabar? Luar biasa Kak Samuel. Iya, kita akan puji Tuhan ya Kak Sila. Sama-sama kita angkat pujiannya bersama-sama ya. Katakan, Ya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sama aja kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih buat berkat buat papa mama kami, buat sekolah kami yang mulai sekolah online. Tuhan sudah berkati dengan fasilitas, dengan media, dengan guru-guru yang baik, dan juga orang tua, papa mama yang membantu kami. Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengungkapkan rasa terima kasih kami, ucapan syukur kami dengan memuji, bertepuk tangan, dan menyanyi bagimu. Terlebih kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan senang atas kebaktian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Nah, Kak Sila, sukacita hari ini? Sukacita dong Kak.
Ya, walaupun kita dari rumah masing-masing, tapi Kak Sama percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kita. Betul. Nah, kita katakan bahwa hari ini kurasa bahagia ya. Oke. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam sabun, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya 3 kali. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, Tuhan itu cinta semuanya, dan Tuhan itu mengajarkan kita untuk selalu dukung cinta satu dengan yang lain. Kita mau katakan pujian ini ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Silakan sediakan amplopnya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu. Tuhan, berikanlah kami dengan sukacita, dengan hati yang senang, karena kami berusaha memberi yang terbaik. Terima kasih, ucap syukur buat papa mama kami yang bekerja. Engkau berikan berkat buat papa mama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama bahwa semuanya karena Tuhan. Kita akan katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus ya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menguatkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati untuk pembicara, untuk Tante Retno yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Tentu anak-anak dalam keadaan sehat ya. Tante Retno di sini pun juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan Yesus Kristus yang menjaga kesehatan kita sehingga pada pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Dan pada saat ini sekarang Tante Retno mau mengajak anak-anak untuk belajar firman Tuhan. Semuanya sudah siap, sudah duduk yang manis sekali semua, tidak ada yang jalan-jalan. Mari kita duduk mendengarkan firman dengan baik dan jangan lupa anak-anak ambil Alkitabnya. Siapa yang belum bawa Alkitab, mari kita Tante Retno mau tunggu dulu. Tunggu anak-anak untuk membawa Alkitab. Kalau yang belum punya, bareng sama kakaknya ya. Tante Retno mau ajak anak-anak untuk membaca Alkitab. Mau kita baca bareng-bareng ya, anak-anak di rumah dan Tante Retno di sini. Mari anak-anak kalau sudah siap semuanya membawa Alkitab, kita buka di surat Rasul Paulus kepada Timotius, suratnya yang kedua. Anak-anak tahu surat Rasul Paulus ada di perjanjian mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, betul. Ada di perjanjian baru ya. Semua sudah ketemu? Ya. Mari kita baca sama-sama. Di 2 Timotius pasal 4, sudah ketemu pasal 4 dan ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kira-kira apa ya artinya tentang firman ini? Nah, anak-anak untuk bisa mengerti firman yang kita baca hari ini, Tante Retno akan bercerita kepada anak-anak. Nah, mau mendengarkan ceritanya Tante Retno? Ayo, buka telinganya, duduk yang manis ya. Judul cerita yang akan dibawakan pada hari ini sehubungan dengan nats yang kita baca itu tentang pengki, judulnya pengki untuk Tuhan Yesus. Anak-anak tahu enggak pengki itu apa? Yang sudah tahu pasti bingung. Kenapa ya Tuhan Yesus dikasih pengki? Terus buat anak-anak yang belum tahu, pengki itu apa toh Kak? Ya, enggak tahu pengki itu apa? Ya, untuk tahu jawabannya dan bagaimana penjelasannya dari ayat yang kita baca tadi, dengarkan ceritanya. Nah,
cerita tentang Mengki untuk Tuhan Yesus ini, kejadiannya sekitar tahun 1900-an, ya, di daerah Afrika Selatan. Nah, pada saat itu di Afrika Selatan itu masih banyak penduduknya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka masih menyembah pada pohon besar, menyembah pada roh nenek moyang. Nah, untuk itu para misionaris, para penginjil ini tertarik untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Termasuk diantaranya adalah Bapak Raymond Bush, yang ini orang Amerika. Bersama dengan teman-temannya, mereka datang ke Afrika memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus. Untuk sampai di sana, untuk bisa menyampaikan dengan baik, Pak Bush dan teman-temannya harus hidup tinggal bersama dengan orang-orang di sana, harus bertingkah laku yang baik, permisi kepada kepala suku, minta izin, tinggal dengan mereka, hidup bersama-sama, menunjukkan perilaku, perkataan yang baik, supaya apa yang dia sampaikan tentang firman Tuhan ini bisa mereka terima. Termasuk ada seorang anak kecil yang bernama Tises. Dia nyamperin Pak Bush, "Pak, boleh enggak saya ikut ke tempatnya Bapak? Saya mau belajar tentang Alkitab yang seperti Bapak baca, yang seperti apa Bapak ajarkan. Aku mau mengenal lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Aku merasa ada sesuatu yang menyenangkan mendengarkan ajarannya Bapak." Pak Bush tertarik. "Oh, kamu mau ikut? Boleh, tapi kamu harus minta izin kepada orang tuamu, ya. Kepala suku juga harus tahu." "Oh iya Pak." Nah, si Tises minta izin sama bapaknya. Anak-anak tahu orang tua, terutama ayahnya Tises ini adalah seorang dukun yang sangat kejam. Dia tidak sungkan-sungkan untuk membunuh orang. Banyak orang yang sudah dibunuh. Dan sebelum dibunuh bahkan bisa disiksa dengan dia. Ini dia lakukan karena dia belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, ternyata bapaknya Tises ini memperbolehkan. Nah, besoknya si Tises ketemu sama Pak Raymond. "Pak, aku boleh ikut dengan Bapak untuk belajar firman Tuhan." "Oh iya, ayo silahkan, ayo kita berangkat." Nah, setelah mendapatkan izin, Tises dengan rombongan Pak Raymond Bush dan rombongan yang lainnya bersama dengan orang laki-laki dewasa yang banyak dan beberapa anak kecil pergi ke tempat campnya para misionaris. Di sana banyak orang-orang belajar tentang firman Tuhan. Tapi anak-anak, perjalanannya dari rumah Tises sampai ke tempat campnya Pak Raymond Bush ini sangat jauh. Nah, ada perjalanannya itu 9 minggu. Dan itu harus melewati hutan, padang rumput, padang pasir, harus menyeberang sungai. Tapi si Tises ini dengan penuh semangat, dengan sukacita sepanjang perjalanan dia menyanyi-nyanyi. Karena dia tidak pernah pergi dari kampungnya. Selama ini dia hanya ada di kampungnya, di tempat tinggalnya saja. Baru sekali ini dia bisa menikmati perjalanan yang jauh. Dan hal yang paling penting yang membuat dia sangat gembira adalah bahwa dia akan belajar tentang Tuhan Yesus. Dia akan belajar tentang firman Tuhan. Dia sukacita, yang lain sudah kelelahan, dia tetap bersemangat. Bahkan perjalanan yang mereka tempuh itu harus masuk hutan. Kalau malam hari mereka harus mendirikan tenda dan harus menyalakan api di sekeliling tenda supaya tidak ada binatang buas yang menyerang mereka. Selain itu, tidak digigiti nyamuk karena di hutan Afrika itu hutannya yang sangat lebat dan banyak binatang buas. Nah, perjalanan yang sangat berat itu akhirnya mereka sampai ke tempat penginapan campnya para misionaris itu. Wah, senang sekali Tises sampai di sana. Dia mau sekolah, mau belajar di sekolah. Tiap sekolah dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Pak Raymond. Tiap istirahat, selesai sekolah istirahat,
dia mengikuti Pak Raymond. Banyak sekali pertanyaan yang dia sampaikan kepada Pak Raymond. Karena dia menyerap begitu banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak yang ia ketahui tentang firman Tuhan. Sampai-sampai Pak Raymond, aduh Tises, kamu banyak sekali mengajukan pertanyaan. Sampai aku harus banyak belajar untuk memberikan jawaban-jawaban yang tidak sembarangan, yang aku harus belajar lagi dari Alkitab kita, firman Tuhan, bagaimana harus memberikan jawaban kepadamu. Tapi itu bagus. Suatu hari pada saat Raymond mau belajar berangkat sekolah, dia berjalan melewati rumahnya Pak Raymond. Dari jauh dia melihat istrinya Pak Raymond sedang menyapu. Selamat pagi, Bu. Oh, Tises, mau kemana? Ya, aku mau sekolah. Bu, boleh aku bertanya? Itu apa yang dibawa? Oh, ini namanya pengki. Oh, pengki ya, Bu. Oh ya, Bu, aku mau sekolah ya, Bu. Tises langsung terus pergi ke sekolah. Dan sampai di sekolah, dia sudah duduk bersiap untuk mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan Pak Bus pada hari itu. Nah, pada saat Pak Bus memanggil nama si Tises, ya Pak, saya. Pak, namaku sekarang bukan Tises. Aku mau dipanggil Pengki. Kok Pengki? Kan namamu Tises. Iya Pak, aku tadi pagi waktu mau berangkat sekolah, aku lihat istrinya Bapak tuh menyapu dan memasukkan kotoran-kotoran itu ke dalam pengki. Aku mau jadi pengki untuk Tuhan Yesus. Kalau aku nanti pulang ke rumah, aku mau bercerita kepada mereka bahwa masih banyak kotoran-kotoran dalam kehidupan mereka. Masih banyak mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Aku mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, supaya Tuhan Yesus itu mengangkat semua kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menjadi baik seperti Tuhan Yesus. Oh, ya. Sejak saat itu, si Pengki selalu berdoa, Tuhan, jadikan aku Pengki, tolonglah aku untuk jadi Pengki di dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, sejak saat itu Pengki semakin rajin belajar tentang firman Tuhan, dan suatu saat Pak Bus berkata mau mengadakan perjalanan kembali ke rumahnya Pengki untuk mengadakan penginjilan di sana. Si Tises tahu kalau Pak Bus mau pulang ke rumahnya dia. Terus dia bilang sama Pak Bus, Pak, aku mau pulang. Loh, katanya kamu mau belajar. Kamu belum selesai belajarnya. Lagian kalau pulang perjalanannya itu kan jauh banget. Enggak, Pak, aku harus pulang. Aku harus menyampaikan pesan. Aku harus memperkenalkan kepada keluargaku tentang Tuhan Yesus. Tidak boleh ada waktu yang terbuang. Jangan-jangan kalau aku tidak segera memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, mereka sudah keburu meninggal. Terutama ayahku nanti bisa meninggal pada saat ada perang suku. Nanti jangan-jangan ibuku meninggal dikemakan oleh binatang buas pada saat dia bekerja di ladang. Jadi aku harus segera pergi ikut pulang. Nah, akhirnya diizinkan untuk ikut pulang. Nah, mereka bersiap-siap untuk besok kembali ke rumahnya Pengki. Pak Bus ingin mengadakan penginjilan lagi di daerah tempat tinggalnya Pengki. Perjalanannya masih sama daripada saat rumah Pengki ke tempat campnya Pak Bus, sama dari tempatnya Pak Bus ke tempatnya Pengki, itu sama perjalanannya, memakan waktu 9 minggu dan melewati hutan yang sangat lebat. Mereka harus mengikuti, kalau masuk hutan mereka harus mengikuti jejak
gajah ataupun jejak badak, karena badak dan gajah itu kan besar badannya, jadi bisa menerobos semak-semak itu dan mereka bisa lewat tidak terlalu kesulitan. Namun demikian, karena si Pengki ini kecil, semak-semak itu ada yang berduri gitu. Nah, si Pengki kakinya sakit, kakinya lecet-lecet. Sudah sama Pak Bus sudah diperban begitu ya, sudah berdarah-darah, diperban. Terus Pak Bus bilang sama Pengki, sudahlah kamu nggak usah ikut, itu lihat kakimu sakit kayak gitu, nanti sudah kamu pulang aja, nggak usah meneruskan perjalanan. Enggak Pak, aku mau ikut, aku harus segera sampai ke sana. Dia dengan tekad bulat, dengan rasa sakit yang dia tahan, dia tetap berjalan, mengikuti rombongan berjalan ya. Nah, suatu saat rombongan ini dalam perjalanannya kehabisan air. Nah, Pak Bus dan rombongan yang lainnya, ayo kita harus cepat-cepat untuk mencari air. Itu di sebelah sana itu Mas ada sungai. Ayo kita buru-buru cepat-cepat. Nah, mereka buru-buru supaya segera mendapatkan perbekalan air. Sampai di sungai, Pak Bus bingung loh, di mana ya si Pengki tadi kok nggak kelihatan? Jangan-jangan dia dimakan harimau. Itu ada suara harimau. Mereka ketakutan, rombongan ketakutan karena ada suara harimau mengaum keras sekali. Tuhan, tolonglah Pengki, jangan sampai dia dimakan binatang buas, karena dia masih punya tugas yang sangat penting kepada keluarganya. Dia mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada keluarganya. Tuhan, tolonglah dia. Sambil mondar-mandir, dia Pak Bus ini takut sambil melihat di dekat sungai itu ada rumput gajah yang besar, yang tinggi-tinggi itu, sambil melihat ke sana, jangan-jangan Pengki ada lewat di situ gitu ya. Nah, tidak lama tiba-tiba Pengki datang sambil tertatih-tatih. Pengki, iya, kamu selamat nak, Tuhan sudah mengabulkan doaku dan menyelamatkan kamu dari bahaya. Iya Pak Bus, ini aku juga, Tuhan sudah menolong aku. Tadi aku melihat banyak singa di depanku, tapi aku tidak diapa-apain sama singa itu. Aku selamat karena Tuhan sudah menolong aku. Pak, aku ketinggalan dari rombongan karena lihatlah kakiku ini sudah semakin sakit. Makanya aku ketinggalan, tidak bisa jalan cepat seperti rombongan yang lainnya. Nah, Pak Bus melihat di kakinya si Pengki itu, dilihatnya, wah iya, ternyata luka yang tadinya pada saat awal perjalanannya itu lukanya semakin besar, semakin berdarah-darah, semakin parah, terus diperban lagi. Terus melihat begitu gigihnya si Pengki ini untuk pulang, untuk memberitakan kabar dari Tuhan Yesus kepada keluarganya, hati Pak Bus merasa tergugah dan dia berdoa dan dia bersujud di sampingnya Pengki. Ya Tuhan, dia adalah misionaris kecil yang luar biasa. Dia mempunyai hati yang luar biasa. Jadikan aku seperti Pengki kecil ini, mempunyai hati yang penuh mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, sudah perjalanan terus dilanjutkan sampai ke tempat tinggalnya Pengki, sambil Pengki tetap jalan sambil menahan rasa sakit, tetap karena tekadnya bulat bahwa dia akan harus sampai ke rumah. Nah, ternyata anak-anak sampai di rumah, si Pengki betul-betul mengabarkan, menyampaikan segala apa yang sudah dia pelajari di tempat sekolahannya, di tempatnya Pak Bus. Dia bagaimana sudah mengenal Tuhan Yesus dengan begitu baik, yang Tuhan Yesus yang sudah mau mengampuni segala dosa-dosa dan mau merelakan nyawanya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua yang percaya. Dan Pengki mengajak keluarganya,
untuk percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kehidupan mereka, dosa-dosa yang mereka sudah lakukan itu sudah bisa diampuni Tuhan Yesus, dan mereka bisa hidup menjadi lebih baik seperti Tuhan Yesus. Dan ternyata keluarganya mau enggak ya? Mau. Karena melihat perjuangan si Pengki ini, walaupun masih sakit-sakit, tertatih-tatih dengan luka itu, dia berjuang untuk pulang. Jadi pengalaman hidup si Pengki ini membuat keluarganya, ayahnya, ibunya, terus kakaknya laki-laki, kakaknya perempuan, semua menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, karena keluarganya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, membuat tambah semangat si Pengki untuk memberitakan kabar firman Tuhan ini, juga memperkenalkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan pengalamannya dia sudah ditolong Tuhan Yesus kepada tetangga-tetangganya, kepada teman-temannya. Dan karena pertolongan dari Tuhan dan doa dari Pengki kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dia untuk mau bisa memberitakan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, ada 364 orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setahun kemudian, saat Pak Raymond Bush itu datang kembali ke tempatnya Pengki, mereka mau dibaptis. Nah, anak-anak, bahwa dari cerita ini kita tahu bahwa tidak hanya orang besar yang bisa memberitakan kabar sukacita itu tentang Tuhan Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus. Ternyata si Pengki yang si anak-anak yang sekitar umur 10 tahun juga bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa mereka, mengenal Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa sih hubungannya cerita ini dengan bacaan yang sudah kita baca tadi ya? Kita buka lagi Alkitab kita di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Jadi, anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diwajibkan, ya harus berani memberitakan firman Tuhan. Untuk bisa memberitakan firman Tuhan, kita harus belajar, harus selalu belajar tentang firman Tuhan, supaya kita juga bisa mengenal kebenaran dari firman Tuhan itu, dan kita bisa berbuat, berkata, bersikap, bertingkah laku dengan baik, supaya kita pada saat memberitakan firman Tuhan itu, orang yang kita beritakan firman Tuhan itu bisa menerima, ya toh? Nah, untuk selanjutnya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, seperti Pengki tadi, bahwa dia dalam keadaan yang sakit yang luar biasa, masih sakitnya sakit, menempuh masih perjalanan yang cukup jauh, dia tidak mundur, dia tetap jalan, dia tetap mau bersemangat untuk menyelamatkan keluarganya supaya dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, yang selanjutnya, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajarannya. Jadi, pada saat kita kalau ada teman kita, gitu ya, teman anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita harus menegur, tapi dengan cara yang baik. Kamu tuh jangan mencuri, Tuhan Yesus tuh tidak boleh yang itu. Ya, tidak boleh yang seperti itu. Di sini dikatakan harus dengan segala kesabaran. Nah, dengan tutur kata yang baik, supaya yang kita tegur itu bisa menerima. Jadi, anak-anak, siapkah menjadi pengkinya Tuhan Yesus? Seperti Siti Ses yang mau dan berdoa, minta tolong dengan Roh Kudus supaya memimpin dia untuk menjadi alatnya Tuhan Yesus. Jadi, dari pelajaran ini, pada hari ini, kita ambil kesimpulan bahwa tidak harus menunggu anak-anak menjadi dewasa. Nanti aku belajar firman itu, tunggu kalau aku sudah jadi papa. Kalau sudah aku jadi kayak papa,
kayak kakak yang sudah besar. Tidak ternyata. Jadi belajar firman Tuhan itu dimulai saat anak-anak sudah bisa membaca. Ya toh, harus mencari, selalu rindu seperti Pengki, selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan anak-anak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong anak-anak semuanya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada, terutama kepada keluarga dekat kita, pada oma, opa, atau om, apa tante, kakak-kakak kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa mengajak mereka dengan kesaksian hidup kita karena kita sudah sering membaca Alkitab, kita tahu kebenaran, kita menjadi saksi buat mereka supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang baik. Siap semuanya? Ya, banyak sekali anak-anak yang sudah siap mau menjadi pengkinya Tuhan Yesus, biar banyak lagi pengki-pengki buat Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita akhiri pembelajaran firman pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu pada hari ini sudah menyampaikan apa isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan, pada hari ini anak-anak-Mu belajar bahwa untuk belajar firman Tuhan tidak menunggu harus menjadi dewasa. Mulai dari saat usia anak-anak sekarang ini, mereka bisa menjadi alat-Mu, menjadi pengki untuk dalam pekerjaan-Mu. Engkau yang akan menuntun mereka ya Tuhan, untuk menyertai mereka, memampukan mereka untuk menjadi alat-Mu yang baik. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah kebaktian bersama Kak Sila. Ya Kak Samuel. Diberkati Tuhan. Diberkati dong, luar biasa. Iya. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah seperti ini jam setengah 11 siang. Ya, Kak Samuel dan Kak Sila pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yesus memberkati.